Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami, sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bagi usaha
Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta bangsa. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan anaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita dan syukur, lautnya luas, gunungnya megah, meninggalkan dalam kita besar. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Bumi yang dijawani kebenaran, berpadu dalam warna semua, indah derita damai dan teduh, kesadaran kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti hamba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan pelanggaran pengikut kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
adalah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berlalu. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom tersaudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam firman Tuhan yang dikirim melalui video ini. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-23 setelah Trinitatis atau minggu terakhir Trinitatis di tahun ini, yaitu dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Dari kitab Nabi Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Demikianlah bunyinya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua dan tara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel
kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini sejenak kita akan melihat bagaimana keadaan bangsa Israel, terutama dalam nats ini, yaitu kerajaan Yehuda yang akhirnya terbuang ke pembuangan Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka sebelum mereka terbuang, sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan bahwa biasanya kejadian pembuangan itu adalah akibat daripada dosa ataupun pelanggaran mereka kepada Tuhan Allah itu sendiri. Dan dari hal ini mereka mengalami pembuangan ke Babel oleh karena akibat dari kesalahan mereka. Tetapi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu dari hal itu pun Tuhan Allah mempunyai maksud dan tujuan yang baik kepada umatnya sendiri. Ia tidak ingin membiarkan umatnya seterusnya untuk merasakan penderitaan. Tidak selamanya umatnya akan berada dalam keadaan di pembuangan yang sangat mengerikan, saudari, tetapi ia tetap menyertai umatnya. Sebenarnya ia hanya memberikan pengajaran kepada umatnya supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Kemudian dari hal ini, beberapa situasi yang bisa kita lihat dari nats ini, bahwa adanya beberapa nabi-nabi palsu yang menyesatkan, yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi Hananya, Nabi Ahab dan lain sebagainya, yang termasuk menjadi nabi-nabi palsu. Mereka mengatakan bahwa mereka, kerajaan Yehuda, hanya sebentar saja akan mengalami pembuangan, hanya 2 tahun saja. Mereka mengatakan hanya sebentar saja, yaitu untuk sekedar menyenangkan hati para umat Yehuda, yang sebenarnya pada masa ini pembuangan mereka sangatlah lama. Pembuangan mereka di tanah Babel sampai kepada 70 tahun. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka Yeremia sebagai nabi yang benar, nabi yang diutus oleh Tuhan, itu memberitakan keadaan yang sejujurnya, berita yang sejujurnya, informasi yang sejujurnya, supaya mereka dapat mengatasi kesulitan hidup, supaya mereka mempunyai persiapan menuju kepada pembuangan Babel. Saudari yang dikasihi oleh Yesus, bahkan Nabi Yeremia menentang para nabi-nabi palsu seperti Hananya yang telah berani membohongi umatnya, mengatakan mereka hanya sebentar saja dalam pembuangan Babel untuk menyenangkan mereka, dan katanya Tuhan akan segera membebaskan mereka. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, justru nabi yang benar malah mengatakan mereka akan lama di sana, dan itu menjadi suatu kenyataan hingga kepada 70 tahun. Dan Yeremia mengatakan tidak ada
yang lain yang bisa menyelamatkan mereka selain daripada Tuhan Allah itu sendiri. Maka ramalan-ramalan, nubuatan-nubuatan nabi-nabi palsu itu semuanya terbantahkan oleh Nabi Yeremia ketika dia mengatakan hanya Tuhan Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi untuk memberontak kepada bangsa Babel. Mereka tidak perlu lagi untuk merencanakan strategi perang, karena pada saat itu Tuhan telah menentukan kehendaknya. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, tentu apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia menjadi sebuah peringatan kepada mereka bahwa mereka akan lama di pembuangan Babel, sehingga mereka harus mempersiapkan mentalnya. Mereka juga harus menyadari bagaimana kelakuan mereka yang selama ini, sehingga akhirnya mereka harus terbuang kepada penjajahan Babel. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, tentu bukan berarti Tuhan Allah tidak sayang kepada umatnya. Bukan berarti Tuhan Allah mau membiarkan umatnya ditindas oleh bangsa lain. Bukan berarti dia tidak peduli kepada seruan-seruan umatnya. Tetapi dia hendak mengajari mereka bahwasanya hanya Tuhan Allah yang menjadi sumber keselamatan bagi mereka. Hanya Tuhan saja yang mampu memberikan keselamatan bagi mereka, melewatkan mereka dari berbagai perbudakan, supaya mereka mengenal Tuhan Allah Yahweh itu saja. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, tentu itu menjadi suatu peringatan bagi mereka. Seperti juga dengan istilah yang mengatakan, sebelum musim kelaparan, maka siapkanlah makananmu atau kencangkanlah ikat pinggangmu. Walaupun bahasa itu mungkin sepertinya mengerikan, tetapi mengingatkan orang lain supaya dia tahu apa yang harus dipersiapkannya. Sehingga dari hal itu mengajarkan kepada umatnya dan juga bagi kita semua bagaimana kita bersyukur menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita akhirnya bersyukur menjalani kehidupan ini, bahwa di bumi ini sementara kita hidup adalah sebagai perantau. Seperti umat Israel yang bukan pada tanahnya, maka kita juga hidup sementara sebagai orang asing, sebagai para perantau yang hidup sementara. Sehingga bersyukurlah atas kehidupan itu. Walaupun mereka akan masuk kepada pembuangan Babel, supaya mereka tetap melakukan aktivitasnya, mereka tetap bersemangat, mereka tetap bekerja sebagaimana hal itu mereka lakukan di Yerusalem. Saudari yang dikasih oleh Kristus Yesus, maka apa bedanya dengan kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang sementara diberikan kehidupan sembari menunggu Tuhan, sembari menunggu kedatangannya, yang kemudian kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bekerja, mencari nafkah, dan lain sebagainya, dan itu menjadi seimbang. Saudari yang dikasih oleh Kristus Yesus, kemudian dari firman ini juga mengajak kita untuk mengupayakan kesejahteraan dimanapun kita berada. Mungkin mereka akan berpikir bahwa Babel itu bukan tanah kami, Babel itu bukan asal usul kami, Babel itu bukanlah tempat nenek moyang kami, sehingga kami di sini hanya sebagai alat perbudakan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana
perkataan tadi yang diawali dengan bersyukur, maka selanjutnya kita akan mengupayakan kesejahteraan dimanapun kita berada. Walaupun mereka di Babel, justru mereka harus tetap semangat, harus tetap bekerja, tetap harus menunjukkan kinerja mereka yang baik, membawa perubahan-perubahan yang baik kepada orang Babel. Sehingga dengan demikian terlihatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah umat pilihan Allah yang mempunyai dasar yang baik, karena mereka adalah cerminan daripada Tuhan itu sendiri. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, tentu bangsa Babel atau bangsa yang lain atau orang-orang lain yang berada di sekitar kita akan melihat dan menilai kita bagaimana orang Kristen ini, orang yang mengikut Tuhan Allah, yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus atau ajaran kasih. Tentu kita juga dinilai dari bagaimana kita berbuat kasih. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, sehingga keberadaan umat yang percaya, keberadaan orang Kristen pengikut Kristus harus menjadi berkat bagi dimanapun dia berada, mengupayakan kesejahteraan dimanapun dia berada. Maka ketika mereka di perantauan, ketika mereka di tanah orang asing, bukan berarti mereka menjadi bermalas-malasan, atau mereka menjadi putus asa, atau mereka hanya beribadah saja untuk meminta keselamatan daripada Tuhan. Tetapi hal itu tidak cukup. Dari keadaan mereka yang begitu lama di Babel, hendak mengajarkan mereka supaya jangan lagi bersungut-sungut atas kehidupan yang sedang mereka jalani pada saat ini. Tentu hal itu sangatlah pahit. Tentu mereka harus belajar menerima kenyataan. Tetapi di dalam proses kehidupan ini, setiap orang yang hidup sebagai orang yang percaya harus selalu mengupayakan dimanapun dia berada, harus membawa berkat kepada yang lain. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus dalam hidup kita yang sementara ini, dalam hidup kita yang diibaratkan oleh orang lain seperti air yang menguap, atau hidup ini hanya sekali saja. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, disinilah manusia ini dibutuhkan untuk menjadi orang yang berguna, orang yang berguna dalam ruang lingkup yang kecil hingga menjadi ruang lingkup yang besar. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, setidaknya kita dapat melakukan sesuatu yang kecil atau tidak merugikan orang lain. Kemudian saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, bahwa kita juga adalah warga negara dan kita juga adalah warga kerajaan Allah. Mungkin sebagian berpikir bagaimana pemerintah dan hal-hal yang berhubungan dengan agama, bahwa itu menurut sebagian adalah hal yang bertolak belakang. Tapi saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, pemerintah adalah yang diizinkan oleh Tuhan Allah untuk sebagai pelaksana, untuk membawa masyarakatnya, menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakatnya, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Itulah pada dasarnya mereka diberikan oleh Tuhan mandat untuk berkuasa, untuk memimpin, untuk memerintah. Tetapi saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, sebagai masyarakatnya, sebagai warganya, sebagai anggotanya, itu juga harus memberikan partisipasi atau kontribusi yang baik kepada pemerintahannya. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hal demikian menjadi peringatan bagi mereka. Walaupun mereka di pembuangan,
tetapi melalui Nabi Yeremia menguatkan mereka. Tetaplah beraktivitas. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, walaupun mungkin keberadaannya lebih sedikit, tetapi yang sedikit itu jika dia berkualitas, jika dia berpengaruh, maka orang lain juga akan merasakan bahwa ternyata mereka yang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu memang betul adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang terakhir adalah memperhatikan suara daripada Tuhan Allah, kebenaran daripada Tuhan Allah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya ikan yang matilah akan mengikuti arus. Karena dia mati, maka dia akan terbawa oleh arus. Dan sebaliknya, bagaimana ikan di laut, betapa lamanya ia hidup di laut, tetapi dia tidak akan asin. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka keberadaan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kerumitan dunia ini, di tengah-tengah ketidakpuasan dalam masyarakat, tengah-tengah bumi yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan akal busuk, tentu di situ kita berada ditempatkan oleh Tuhan Allah bukan untuk terikut di dalam hal yang demikian, tetapi kita harus tetap menuju kepada kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka sangatlah benar ungkapan bahwa seorang Kristen itu harus menjadi pembeda di dalam arti yang benar. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka marilah kita semakin peka terhadap suara Tuhan Allah, memperhatikannya dan memilih yang benar, karena mungkin pada saat ini di era teknologi informasi yang semakin maju, banyak informasi yang beredar melalui internet dan lain sebagainya. Banyak berita yang terbit setiap hari, sehingga sebagai orang yang percaya kita juga harus mampu untuk menyaringnya. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibaratkan ikan yang berada di laut tadi, bagaimanapun dia lamanya hidup di dalam air laut, maka dia tidak ikut asin kecuali dia diasinkan. Yang berarti bagaimanapun kita berada di dalam situasi yang penuh dengan dosa, situasi yang penuh dengan godaan-godaan, tetapi sebagai orang yang punya ketetapan di dalam iman, dia akan tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Walaupun bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel, tetapi mereka harus tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, semoga kita dapat melakukan firman Tuhan tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, melalui firman-Mu ini Nabi Yeremia yang telah memperingatkan umatnya, dan juga melalui itu menjadi kekuatan bagi mereka di dalam pembuangan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga para umat-Mu memohon kepadamu, karena Tuhan yang menuntun kehidupan kami selama hidup kami di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan dan godaan. Kiranya semuanya itu hanya menjadi proses yang akhirnya kami dapat bertemu dengan Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga,
Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah ke gereja, yang beribadah dari rumah atau tempatnya masing-masing. Tuhan yang menyertai mereka, kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, segala sesuatunya yang Engkau cukupkan seturut dengan kasih-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya ampunilah dosa-dosa kami itu. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.